Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman, amma ba'd. Yang terhormat ketua dan pengurus Majelis Taklim Khairun Nisa, yang terhormat Ibu Nina Hambali beserta tim, hadirat ibu-ibu keluarga besar Khairun Nisa yang dimuliakan Allah. Mengawali kaji kita pagi ini marilah dengan sesama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga ibu-ibu yang hadir dalam majelis ilmu, majelis Quran pagi ini beserta keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa untuk keluarga kita yang berpulang ke rahmatullah, yakni Ibu Aisuni yang wafat hari ini. Kita doakan semoga Allah muliakan tempatnya di alam barzah. Kita juga berdoa untuk keluarga kita yang sakit, Ibu Hardina, Bapak Usman Sufi, Ibu Dewi Asmani, Bapak Aji. Yang berikutnya kita berdoa untuk keluarga kita yang akan menjalani operasi medis hari ini, Selasa 5 Mei, Ibu Yovani Wulandari binti Muhammad Saleh, Bapak Mahardi bin Supardi Adi Sumarto. Kita doakan semoga operasi berlangsung lancar, sukses dan selamat, membawa kesembuhan yang sempurna. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran, sekali lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alayna min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alayna abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa aghsilha bil ma'i wath thalji wal bard wa naqqiha minal khatayaha kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma ij'al jannata mathwaha waj'al qabraha almarhumah Ibu Aisuni binti Fulan raudatan min riyadul jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil 'alaiha rahmatan wa maghfiratan wa nuran wa hijaban min adzabil qabri wa min adzabin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama Ibu Hardina, Bapak Usman Sufi, Ibu Dewi Asmani, Bapak Aji. Isfi'na ya Syafi, isfi'hum ya Syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ij'alna warzuqna wa iyyahuma Ibu Yovani Wulandari binti Muhammad Saleh, Bapak Mahardi bin Supardi Adi Sumarto, najahan, falahan, yusran, sahlan fima yata'allaq bi imtihanihi wa amalihi fi hadzal yaum as-thulatha birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana taqabbal du'ana wa yassir lana umurana wahdina subulal salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sekalian, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu, bermuajahah di Masjid Raya Bintaro Jaya. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada ibu-ibu yang dengan tulus, serius, sungguh-sungguh belajar Quran. Saya berdoa kepada Allah semoga semua ibu yang hadir beserta keluarga masuk surga, diberi badan yang sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian reguler rutin kita, surah Al-Ma'arij, yang akan kita bahas ayat 19 sampai 23. Surat ini atau ayat ini akan membicarakan 3 hal. Satu, tentang tabiat manusia, sifat asli manusia gitu, yang mesti ditransformasi gitu, ya, mesti dilakukan perubahan. Merubahnya dengan pendidikan Islam, dengan Quran. Yang ketiga, ajaran Quran memberikan kepada kita sejumlah terapi bagaimana sifat asli tabiat manusia itu bisa berubah gitu, menjadi sesuatu akhlak yang terpuji. Jadi tabiat yang semula kurang bagus dirubah oleh Quran menjadi yang terbaik gitu, yang akhlakul karimah. Nah, kita lihat sekarang, dibaca dulu ya. Silakan dibaca deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Allah. Ibu sekalian, kita simak apa maknanya. Ayat yang pertama dibuka dengan huruf taukid namanya. Innal insan. Inna itu dalam ilmu nahwu nama harfu taukid, huruf yang menegaskan, sehingga dimaknai oleh para ahli terjemah sesungguhnya. Al-insan manusia, khuliqa halu'a, diciptakan sejak awal bersifat suka mengeluh, halu. Ya, misalnya kalau panas terus panas banget ya. Kalau hujan terus siapa hujan melulu ya, begitu. Misalnya, apa kabar Bu? Lagi susah nih, gitu. Lagi repot, gitu. Banyak masalah, ngeluh dia, gitu. Nah, ini sifat yang menjadi tabiat asli manusia. Tabiat itu adalah sifat yang melekat, yang asli dari asalnya manusia. Apa itu halu? Suka mengeluh, katanya. Suka komplain. Dan diterangkan lebih lanjut ya, tentang sifat halu dalam ayat berikutnya. Kita coba bahas, apa itu tabiat manusia? Tabiat biasanya merujuk pada sifat dasar manusia.
atau kecenderungan alami yang dimiliki manusia seperti berpikir, merasa, dan bertindak. Itu sifat asli manusia. Ada ahli tafsir mengatakan as-sana tabiatul insan. Pujian itu adalah sifat manusia asli. Jadi manusia itu tabiatnya kalau dipuji senang dia. Nah, dalam Al-Quran tabiat juga dibicarakan dalam ilmu psikologi, ya, filsafat dan sosiologi. Jadi kajiannya luas, bukan cuma Quran. Orang-orang filsafat, orang-orang psikologi, orang-orang fakultas sosial itu membicarakan tabiat manusia. Misalnya orang Jerman misalnya, itu kalau ada orang sama-sama di lift gitu, ada yang buang angin, nggak marah. Salah satu di antara yang dalam lift itu ada yang buang angin, kentut kalau bahasa kita, yang lain diam aja. Tapi kalau tahak, marah, yang lain marah. Kenapa? Karena menurut mereka tahak itu merupakan sifat tidak beradab di depan orang banyak. Terus tabiat itu juga beda-beda. Gitu. Kalau orang Indonesia dipegang kepalanya marah, ini begini-gini difitrahin nih. Gitu. Ya. Tapi kalau diinjak kakinya nggak marah. Bisa kaki diinjak, dia bilang, maaf ya kaki saya masih mau dipakai loh ya. Dia pegang kepalanya marah. Orang Arab, kalau dipegang jenggotnya nggak marah. Tapi kalau ditepuk pinggulnya marah. Jadi tabiat itu berbeda-beda. Nah, tabiat ini adalah naluri dasar atau insting. Berpikir, emosi, sifat sosial, kecenderungan yang baik dan buruk manusia. Nah, Islam turun untuk melakukan perubahan, gitu. Apa yang sebetulnya asli tapi tidak baik, rubah. Ngeluh itu nggak baik, Ibu. Bahkan kalau dalam kitab-kitab tasawuf dikatakan, orang kalau pagi-pagi sudah ngeluh sama orang, dia menghina Allah. Ngeluh yang bagus kepada Allah. Nabi Muhammad kalau malam suka meluh pada Allah. Kata Nabi, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluhkan kesulitan aku, kelemahan aku menghadapi umatku yang begini keras dan kasar. Jadi kayak gitu, Bu. Para nabi-nabi lain juga suka mengeluh pada Allah terhadap umatnya, tentang umatnya, tapi kepada Allah. Jadi mengeluh itu sifat asli manusia yang bagus diarahkan kepada Allah. Kita dalami dulu ya. Nanti kita tulis di situ. Saya terima kasih nih, ada spidolnya yang segede alaihim. Gede gitu. Dalam Islam, tabiat manusia tidak hanya bersifat biologis atau sosiologis. Jadi Bapak Ibu lihat, kajiannya agak melebar gitu. Bukan cuma psikologi, sosiologi, filsafat, tapi juga menurut Islam tabiat itu bukan sifat biologis atau sosiologis saja, tapi merupakan fitrah ketuhanan, al-gharizah ad-diniyah. Kenapa? Karena manusia menurut Profesor Robert Fraser, seorang sufi Amerika Serikat, mengatakan dilengkapi dengan an-nafs self, dengan nafsu, katanya. Dilengkapi dengan akal dan pikiran. Karenanya dia membedakan dengan manusia yang lain. Kita tulis saja. Baik. Kita lihat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Manusia.
Allah dalam Quran menyebut manusia dalam sebutan yang banyak. Ibu. Kadang manusia disebut An-Nas, artinya makhluk yang hidup dan bergerak. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ada kan? Orang yang banyak ada suaranya. Kadang Allah menyebut Al-Bashar. Al-Bashar. Jadi kadang disebut An-Nas, kadang disebut Al-Bashar. Kalau Allah menyebut Al-Bashar artinya manusia adalah makhluk biologis yang punya perasaan. Mana tandanya? Kalau sedang ketawa, kalau susah nangis. Gitu. Itu Al-Bashar. Manusia juga disebut Al-Khalqu. Kenapa? Karena dia ciptaan Allah yang khas. Berbeda dengan malaikat, berbeda dengan jin, berbeda dengan syaitan, berbeda dengan hewan. Kenapa? Itu. Karena manusia ini punya kelebihan dibandingkan yang lain. Nah, Allah tidak menyebut tadi itu semua, tapi Allah menyebut manusia sebagai al-insan. Dari kata nisyan, nisyan itu lupa. Jadi manusia itu punya watak asli suka lupa, gitu. Nah, kadang suka lupa mesti ditransformasi. Nah, ini mesti ditransformasi, nah, diubah. Apa tuh? Sifat asli tabiat manusia suka mengeluh. Halu bahasa Arabnya. Halu'a. Halu. Suka komplain. Nah, suka komplain kepada manusia itu nggak bagus. Kalau mau ngeluh kepada Allah, apa bedanya ngeluh pada manusia dan mengeluh pada Allah? Kalau ngeluh pada manusia, kadang-kadang mengecewakan. Ibu ngeluh sama seseorang, apa katanya? Mang gua pikirin gua aja susah lu. Jadi megelin gitu, nyolotin. Tapi kalau ngeluh kepada Allah, dia maha kuasa, maha kaya, maha perkasa, maha gagah. Kalau kita ngeluh sama Allah, justru kita memuliakan Allah. Gitu. Jadi ngeluh yang bagus itu mesti dikanalisasi namanya. Ditransformasi dan diberi kanalisasi. Gitu. Baik. Bagaimana mentransformasi sifat asli manusia yang suka mengeluh? Allah menurunkan Quran, Al-Quran. Dalam Quran Allah juga menunjuk Rasulullah. Apa bedanya Quran dengan Rasulullah? Kalau Quran memberikan petunjuk tertulis, kalau Rasulullah memberikan petunjuk tidak tertulis, prakteknya. Misalnya, di dalam hadis katakan, la tas'alin nas was'alillah. Jangan suka minta dan ngeluh pada orang. Mengeluh dan mintalah kepada pencipta manusia. Jadi Quran ini besarannya, ini cara mempraktekannya. Jadi kalau manusia suka mengeluh, mengeluhlah kepada Allah. Tempat mengeluh yang paling bagus dan resmi, sholat. Kita terusin dulu. Nah, jadi tabiat manusia itu adalah sifat asli fitrah manusia ini. Gitu. Ada akalnya, ada pikirannya. Kita lanjut sekarang. Imam Ibnu Katsir tidak menyebut secara rinci ayat ini, namun hanya menyatakan tabiat sebagai akhlak tercela. Jadi kata Ibnu Katsir, suka mengeluh itu tercela, jelek. Beneran Ibu? Mudah-mudahan mulai hari ini nggak pada ngeluh ya. Oh memang nggak boleh ngeluh? Ngeluh boleh, ngeluh sama Allah. Gimana? Sholat tahajud, sholat hajat,
Kalau punya masalah, surat istikharah. Tafsir surat ini Al-Ma'arij ayat 19 adalah ayat berikutnya yang merinci lebih lanjut sifat dan tabiat manusia yang suka mengeluh. Nah, jadi sifat aslinya ngeluh, nanti dirinci ini ayat berikutnya. Profesor Wahbah mengatakan manusia diberi sifat dasar gelisah, keluh kesah, rakus, kurang sabar, tidak syukur nikmat. Kedengeran Ibu? Bu? Nah, nggak kedengeran? Ibu di belakang kedengeran nggak? Beneran ya? Menurut saya udah kenceng banget nih. Kita lanjut lagi. Profesor Wahbah lebih merinci lagi sifat dasar manusia atau tabiat manusia itu yang halu'a itu adalah suka gelisah, gitu. Gelisah, panik, gitu. Kalau masalah, tegang, gitu. Stres, itu sifat manusia itu. Suka ngeluh, kurang sabar, rakus, kurang dulu, itu rakus, dan tidak syukur nikmat. Nah, kata Profesor Wahbah, ada caranya. Ngeluh yang bagus itu bukan pada manusia, tapi kepada pencipta manusia. Kita lanjut lagi. Di Quran ini ingin mencerdaskan manusia supaya manusia tidak mengeluh. Dia disuruh, ini kita lihat lagi biar jelas. Idza masahu syarru jazua. Manusia itu apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Jadi mulai sekarang orang hidup pasti ada masalah. Setuju nggak? Diam aja Ibu. Ibu pernah susah nggak? Pasti punya masalah. Mesti maafin. Kalau soal uang nggak masalah, harta nggak ada persoalan, semuanya ada. It's okay, semuanya okay. Tapi ada masalah. Tambah maaf, tambah usia ada aja. Lutut sakit, duduk lama susah bangun. Orang sana waktu ini. Itu pasti ada masalah itu. Terus kolesterol tinggi, sini pegal melulu. Nah, bagaimana menyikapi itu gitu? Bagaimana menyikapi masalah itu sebagai tantangan? Ada kanalisasinya, ada nih kanalisasi yang dikanalkan. Kata Ibnu Katsir, manusia jika ditimpa kesusahan akan gusar dan mengeluh. Nih, suka gusar, suka mengeluh, hatinya hancur, sangat takut dan putus asa. Ini dirinci lagi sama Ibnu Katsir. Gusar, putus asa, gitu, mengeluh pasti. Kalau Wahbah bilang rakus, gelisah, gitu, tidak sabar. Pasti tuh lama amat sih gitu. Misalnya ibu mau pergi kondangan nih, ibu udah rapi, dandan rambut bagus deh, suami masih kelukat. Lama amat sih dandan begitu aja, itu nggak sahabat. Ini sifat asli manusia nih, gitu. Nah, ini semua kata Ibnu Katsir ini jelek semua nih. Ini jelek semua nih, gitu. Yang jelek ini mesti dirubah. Nah, Quran ngasih preskripsi. Nah, ini Quran ini ya, dan Rasulullah memberi preskripsi. Itu. Preskripsi itu resep. Gini loh caranya.
supaya Anda tidak suka ngeluh, tidak suka gelisah, tidak suka ini putus asa, ini loh caranya, nah, gitu katanya. Kita lihat lagi. Profesor Wahbah, jadi ada 3 tafsir yang kita jadikan rujukan. Tafsir Al-Munir Profesor Wahbah, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir As-Sa'di. Kata Pak Wahbah, katanya manusia ketika tertimpa kefakiran, ya, kesulitan ekonomi, kebutuhan banyak, ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan psikis, ada kebutuhan sosial. Manusia kalau ditimpa sakit atau kesulitan sejenisnya sangat resah. Kenapa sih saya udah berobat nggak sembuh-sembuh? Ada nggak gitu? Saya udah kemana-mana gitu, kok nggak sembuh-sembuh juga gitu. Sedih, banyak keluh, itu manusia itu kata Bapak. Sebenarnya mengeluh bukan hal yang buruk kalau caranya benar, yaitu kepada Allah yang Maha Kasih Sayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Contohnya siapa? Nabi Nuh ngeluh. Nabi Nuh menghadapi umatnya yang durhaka, ngeluh dia. Ya Allah, aku mengeluhkan menghadapi umatku yang sangat durhaka. Binasakan mereka, jangan kau tinggalkan barang satupun. Allah merespon itu. Allah mengirim malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Nuh, buat sebuah perahu. Dipandu oleh malaikat Jibril, dibikinlah perahu besar. Bikinnya di atas bukit. Karena bikin perahu di atas bukit, istrinya Nuh, termasuk bukan istri yang salehah, itu mengomentari, innahu majnun, suami saya seedeng no, suami saya gila, masa bikin perahu di atas bukit. Biasanya orang bikin perahu, bikin kapal itu di pinggir pantai gitu. Ini bikin perahu di atas bukit. Istrinya nggak ngerti rencana Allah. Kenapa bikin di atas bukit? Karena sebentar lagi Allah akan memerintahkan langit menurunkan air hujan 7 hari 7 malam. Bumi akan diperintahkan mengeluarkan air 7 hari 7 malam. Akan banjir bandang dahsyat. Nah, Nabi Nuh mengeluh dan keluhannya direspon Allah dengan memerintahkan bikin perahu itu. Jadi kebiasaan mengeluh itu sejak zaman dulu, asal bener. Kemana ngeluhnya? Kepada Allah. Nabi Ibrahim juga ngeluh, bilang sama istrinya, aku sangat menginginkan punya anak setelah kita menikah sekian lama. Nabi Ibrahim punya umur 120 tahun, istrinya 98 tahun, Siti Sarah. Punya anak, pengen punya anak laki-laki supaya bisa meneruskan ilmunya beliau itu. Siti Sarah bilang, begini aja bang, abang nikahin tuh Siti Hajar, cuman jangan di depan mataku, bawa pergi jauh. Jadi perempuan dimanapun ibu, kalau ngeliat lakinya mesem-mesem, laki sama perempuan nggak demen. Bawa jauh, dinikahin oleh Siti Hajar, dibawa ke Mekah. Jadi Nabi Ibrahim umur 120 tahun mengeluh, kepengen punya anak. Nabi Musa ngeluh juga. Kenapa? Menghadapi Fir'aun. Rasulullah juga mengeluh malam-malam. Inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa hirmani ala nafsi. Ya Allah, aku mengeluhkan kesulitanku menghadapi umatmu di mana aku begini lemah. Jadi agama ini memberi preskripsi. Anda boleh ngeluh karena ngeluh itu sifat manusia, tapi salurkanlah, kanalisasikan kepada siapa? Kepada Allah. Kita lanjut lagi. Nabi dalam hadis lain mengatakan seburuk-buruk apa yang ada pada laki-laki adalah kebakilan yang menahan semua pemberian, syahnun hali, dan ketakutan yang mencabut hati, jubnun khali katanya. Nah, apa maksudnya?
Laki-laki kalau suka mengeluh, jelek. Kenapa Ibu? Kalau laki-laki suka mengeluh, jelek. Kalau mengeluh, mengeluhlah kepada Allah. Ya. Ketakutan yang mencabut hati, jadi nggak rasional. Kita lanjut lagi. Kita lanjut. Sekarang ayat ke-21. Wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu apabila dikasih kesenangan, buat baik harta maupun yang lainnya, manu'a, menolak untuk bersyukur. Jadi manusia itu wataknya, tabiatnya itu. Kalau senang, tidak mau bersyukur. Kalau susah, ngeluh terus, keluh kesah. Nah, gitu. Terus apa catatan tafsirnya dikata As-Sabi? Dia tidak menginfakkan harta yang oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tidak bersyukur kepada atas nikmat-nikmatnya. Ibu, harta lebih. Supaya harta ibu itu berguna, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Apa itu? Kalau sekarang konteksnya korban. Rumah bagus, nanti kalau kita meninggal, kita tinggal di rumah. Diam aja. Tinggal. Sebagus apapun, begitu kita meninggal, kita tinggal. Pas kita meninggal, statusnya berubah milik ahli waris. Mobil bagus, kita meninggal, paling ngantar sampai kuburan. Kita masuk ke dalam kubur, balik lagi dia ke Bintaro, yang pakai anak, keluarga. Uang kita simpan banyak deposito. Begitu kita meninggal, kita bawa. Statusnya berubah milik ahli waris. Terus pertanyaan, harta ibu yang mana dong? Yang sudah ibu pakai untuk ibadah. Amin. Kepada amin. Yang bakal ngikut ibu, harta ibu, sampai masuk ke kubur, masuk ke akhirat, yang sudah ibu infakkan. Kalau sekarang yang mana? Korban. Setuju nggak? Yang nyautin cuma kanan doang, kira yang diem aja. Ya, bukan buat saya loh Bu. Saya kalau ngajarin gini bukan buat saya, buat ibu. Saya pernah cerita sini ya. Di Baghdad ada seorang ibu tua. Hidupnya susah. Tiap hari kerja pemulung. Tapi meskipun dia cuma pemulung, ibadahnya rajin. Hatinya bagus. Gimana hatinya bagus? Dia kepengen berbagi kepada sesama pemulung. Tapi dia nggak punya uang. Nggak bisa berbagi. Akhirnya dia mikir, gimana bisa berbagi sama teman-teman saya pemulung ini. Dia nyelengin. Ibu tahu nggak nyelengin? Tiap hari dapat uang. Asal dapat uang lebih sedikit. Dapat lagi simpen. Begitu 1 tahun dihitung, oh lumayan nih, cukup buat beli kambing. Pas tanggal 10, kambing itu dibeli dan dikorbankan. Dibagi-bagi kepada fakir miskin yang lain. Dia senang ibu, senang banget. Bisa ngasih sama teman-teman yang fakir daging kambing. Nggak lama karena sudah sepuh meninggal. Yang nganter ibu, buahnya. Kalau banyak bisa buahnya. Yang nyolatin buahnya. Malam itu di hari itu dia dimakamkan. Malam pertama dia siangnya meninggal. Ada seorang wali di Baghdad itu, orang yang amat soleh. Mimpi ketemu si ibu itu, ketemu. Tapi tampilannya beda ibu. Ibu yang tadi meninggal itu tampil cuakep. Rambutnya di atasnya ada taj, ada crown. Bajunya juga sutra yang bagus, wajahnya bersih. Oh, bersinar-sinar. Terus ditanya, hal nanti fulan dan binti fulan.
bukankah Anda yang tadi siang dimakamkan? Qalat na'am, iya, kata si ibu itu. Dengan apa katanya? Anda kok dimuliakan Allah begini, bagus, tampil begini bagus, naik kendaraan yang begini bagus. Kata si wali ini, dia cerita, saya fakir, saya orang nggak punya, tapi saya kepengen berbagi kepada sama saya yang fakir-fakir. Saya kumpulkan uang setelah setahun, saya beli kambing, saya potong, saya bagi-bagi. Saya bahagia banget bisa ngasih sama fakir miskin. Karena itu saya dimuliakan Allah. Terus si wali nanya, ila aina tadhabin ya Umi? Ibu mau kemana? Naik kendaraan bagus banget nih, katanya gitu, kata si wali. Apa jawab si ibu? Ilal jannah, mau ke surga. Bu, korban, amin. Ya, berapa sih korban? 5 juta ya. 4 sampai 5 juta paling. Kalau sapi 28 sampai 30 juta. Uang segitu, ya kalau dibandingkan dengan faedahnya besar. Mendingan itu kita korbankan, tapi kita bisa masuk surga. Amin ya. Nih, kenapa manusia kalau dikasih kesenangan menolak bersyukur. Kita lihat sekarang, dia berkeluh kesah ketika mendapatkan kesusahan dan itu. Kalau susah keluh kesah, kalau senang nggak bersyukur. Ibnu Katsir mengatakan bahwa manusia jika mendapat kenikmatan dari Allah, dia kikir, tidak mau memberikan pada orang serta menolak syukur. Ini sifat manusia. Nah, Quran ngajarin roba dong sifat-sifat ini jadi yang bagus. Profesor Wahab mengatakan bahwa manusia jika mendapat kebaikan, kekayaan, kelapangan rezeki, kedudukan, posisi yang baik, banyak menolak dan menahan. Quran dituntut mencerdaskan manusia agar tidak mengeluh, tidak kikir dan suka berbagi. Kita lihat sekarang. Nah, ini Quran ini preskripsinya apa katanya? Nah, 1, mengeluhlah kepada Allah. Kalau mengeluh pada Allah, gimana caranya? Yang kedua, tempat mengeluh yang paling bagus sholat. Sholat bisa sholat fardu, bisa sholat sunnah. Sholat sunnah, banyak sarana buat ngeluh nih Bu. Sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Ada sholat sunnah nawafil. Ini ada qobliyah, ada ba'diyah. Nawafil apa misalnya? Ada nafil muakkadah. Apa nawafil itu tambahan. Yang muakkadah apa contohnya? Tahajud, witir. Yang ghair muakkadah, ini A, ini B. Ada yang tidak muakkadah. Muakkadah itu yang dipentingkan. Mana yang dipentingkan? Misalnya sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Misal ibu, saya lagi ngajar, tiba-tiba ibu datang. Kalau ngikutin hadis kan begitu masuk ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Saya baru datang tadi, ibu udah siap ngaji. Kalau saya sholat sunnah dulu, ibu gedek sama saya. Ditunggu dari tadi, atau datang sholat dulu. Jadi menggelin, nyolotin gitu. Lah gimana dong solusinya? Padahal disuruh Nabi sholat dulu. Nah, ada solusinya. Apa solusinya? Baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah. Ini sarana buat ibu bisa menumpahkan keluh kesahnya nih. Banyak. Qobliyah, ba'diyah, nih sini semua. Sholat fardu, pertanyaannya, kapan waktu sholat itu ibu bisa mengeluh? Gitu.
yang resmi gitu. Waktu ibu sholat, ibu bisa mengeluh nih, tempat mengeluh. Dalam sholat. Sujud akhir. Sujud terakhir. Kalau sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu, ibu jadi imam sebaiknya tidak panjang-panjang. Yang kedua, setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Ada hadisnya, ada. Semua yang disebutin ada hadisnya. Sujud terakhir misalnya kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu illallah wa huwa sajid. Keadaan di mana seorang hamba begitu dekat dengan Allah ketika dia sujud. Oleh karena itu berdoalah, ini dia. Ibu kebaca nggak tulisan begini? Nggak kebaca? Nggak kelihatan. Udah dengerin suara saya aja deh. Hah? Setelah tasyahud akhir. Bu, tasyahud akhir kan fil alamina innaka hamidum majid, ada kan? Nah, itu ibu sebenarnya udah boleh salah. Tetapi Rasulullah memberikan peluang. Kata Nabi, idza faragha ahadukum minat tasyahud falyatakhayyar minad dunya masa'a. Apabila kamu selesai dari tasyahud, pilihlah olehmu doa yang kamu perlukan untuk dunia dan akhiratmu. Nah, di situ minta. Kedengeran? Nah, jadi masalah mintanya dalam bahasa apa? Itu jadi masalah tuh. Gitu. Yang penapa? Nah, ini tempat ngeluh nih, tempat ngeluh. Dalam bahasa apa? Para ulama ahli fikih mengatakan yang bagus dalam bahasa Quran. Ibu kalau buka Quran ada 100 doa di Quran. Dari doa Nabi Adam sampai doa Nabi Muhammad. Ada semua. Ibu baca itu. Ibu baca 100 doa itu Nabi doble mulutnya. Ada macam banyak doa yang diajarkan Nabi. Ibu baca Riyadhus Shalihin. Baca Sahih Bukhari. Banyak hadis yang isi doa. Misalnya Nabi bilang, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ada kan? Diam aja. Bu. Ibu masih di jalan atau di masjid nih? Atau misalnya ada doanya Rasul, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ada kan? Wa a'udzubika min sakhatik. Itu doa resmi gitu, minta. Yang Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu jelas Quran itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, doa jelas Quran itu. Jadi masalah kalau doa-doanya itu kita sudah hafal, tapi kita ada doa yang khusus kita pengen minta. Yang kita susah ngomongnya dalam bahasa Arab kan, kita bukan Arab. Jadi gimana dong? Mengenai ini ada dua pendapat. Boleh tidak menyampaikan doa dalam bahasa lokal? Lokal itu bahasa Indonesia, bahasa Palembang, bahasa Minang, bahasa Jawa. Mengenai ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, boleh membaca doa dalam bahasa lokal. Kenapa? Karena pernah ada orang doa dalam bahasa Persia, Nabi diam. Nabi nggak tegur. Berarti boleh. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Maha ngerti. Bahasa apa juga Allah ngerti. Itu sebabnya. Yang kedua, yang eksklusif, nggak boleh pakai bahasa lokal, mesti pakai bahasa Quran gitu. Nah, saya mengatakan boleh. Dari dua model ini, ada yang tengah-tengah dia. Dalam bahasa lokal, tapi dalam hati. Nggak dikedalin, nggak gitu. Jadi silakan ibu ngeluh di sini, gitu.
Kalau ngeluh di sini nanti ada solusinya, Allah kasih nih, kasih jalannya, kasih mudah. Kalau ngeluh sama suami, belum tentu dia. Kalau capek dia pulang, banyak urusan, ibu terus ngeluh, tambah marah dia. Tapi kalau ngeluh pada Allah, ini dia. Mudah-mudahan bisa ya. Baik, kita lanjut lagi. Illal musallin, ini dia. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya makanya solusinya nih, ini solusinya. Ini solusi. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah, solusinya ini dia. Sholat, Bu. Saran saya, Bu, mumpung sehat, nggak ada halangan, sholat. Setuju? Oh, saya tiap hari sholat, Kak Ustaz? Iya. Tambah dong. Gitu. Kalau sholat fardu udah, sholat sunnah banyak ini. Sholat sunnah yang mana? Bisa qobliyah, ba'diyah, bisa nawafil, tahajud, witir, duha. Ada sini masih duha. Ini, Bu. Di sini ibu ngeluh, di sini ibu minta, gitu. Dan Allah sangat mendengar. Ada hadis mengatakan diskusi, kalau ibu sedang meminta, hambanya meminta, Allah dengerin. Minta apa? Coba baik banget Allah. Jadi berdoa penting. Jelas? Kita lanjut lagi. Catatannya Prof. Imam As-Sa'bi, orang-orang mukmin punya kanalisasi nih. Kalau dia beriman ada salurannya, ada saluran. Mereka apabila mendapatkan kebaikan maka mereka bersyukur pada Allah dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan padanya. Apabila mereka mendapatkan kesusahan, mereka hadapi dengan sabar dan berharap pahala. Sifat ini, sifat-sifat mereka ini disebut dalam ayat berikut selanjutnya. Nanti setelah ini kita akan bicara. Baik, kita lihat sekarang. Ternyata Ibnu Katsir karena tidak semua orang bertabiat buruk seperti itu, melainkan orang yang dilindungi Allah. Siapa? Ini dia, orang Islam, orang Muslim. Ya, apalagi zaman sekarang, Ibu, orang membaca kondisi geopolitik global mulai kecut ya, banyak komplain, banyak ini. Kalau orang beriman enggak, ada tempat mengeluh, ada tempat ngadu, itulah Allah. Ini ya, solusinya sini. Mereka diberi taufik dan hidayah, untuk bisa, gitu, untuk bisa dari menghadapi masalah ini ke sini. Ini solusinya sini, Allah melengkapi dengan taufik dan hidayah. Pertanyaan, taufik dan hidayah itu kapan ngasihnya? Ketika ibu sholat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Allah kasih hidayah. Ada lagi doanya Nabi, minta taufik. Udah kan diajarkan? Rabbi wafiqni li ta'atika, diam aja. Udah kan? Udah. Hah? Udah belum? Belum. Kalau hidayah tadi, ihdinas siratal mustaqim. Kalau duduk, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini, itu minta hidayah. Kalau taufik ini dia. Rabbi wafiqni li ta'atika wa admim wa
atmim taksironi wa taqabbal minni. Ini gimana kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wafiqni li ta'atika wa atmim taksironi wa taqabbal minni. Rabbi wafiqni li ta'atika wa atmim taksironi wa taqabbal minni. Rabbi wafiqni li ta'atika wa atmim taksironi wa taqabbal minni. Ini doa ini sangat privat, sangat personal gitu. Kalau Rabbana itu sifatnya publik. Kalau Rabbi, ya Tuhanku. Langsung kita sama Allah. Wafiqni, beri aku taufik. Taufik itu bimbingan. Bimbingan. Li ta'atika, untuk apa bimbingan? Untuk taat padamu ya Allah. Jadi ibu nanti dituntun, dibimbing. Sini loh, sini. Terus sampai tidur lagi dalam 24 jam. Wa atmim taksironi, yang kedua, sempurnakanlah. Atmim itu kesempurnaan. Taksironi, kekuranganku ya Allah. Emang ada kekurangannya, manusia namanya. Sholat sih sholat, tapi kadang-kadang pikirnya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Masak apa nih ya? Kemarin saya resup, sekarang apa nih ya? Jadi bisa ngerancang ibu. Itu kekurangan itu sempurnakan ya Allah. Yang ketiga, wa taqabbal minni, terimalah amalku ya Allah. Jadi 3 doanya. Minta taufik, bimbingan, minta dilengkapi kekurangan. Kekurangan. Minta diterima amalnya. Amal yang baik kalau diterima, bukan banyaknya, diterima enggak? Jadi ini supaya dapat ini. Kalau dapat ini dapat ibu ke sini nih. Ibu akan dibimbing ke sini. Demen gitu. Sholat sunnah senang gitu. Ya. Nih, bisa diajar ke sini gitu. Bagus banget Allah dalam Quran ini. Kita lihat sekarang menuju kebaikan, diberi kemudahan memperolehnya. Jadi untuk bisa ngejalan ini fardu sunnah gitu, dimudahkan, gampang aja gitu, nggak ada masalah gitu. Kadang-kadang bisa juga mau sholat duha ada aja godaan ini nggak ini, mau berjamaah ada aja sakit ini, dimudahkan nih gitu. Mereka itulah orang-orang yang menjalankan sholat dengan mudawamah, kesinambungan. Saran saya ibu, kita mesti sinambung itu terus gitu. Ya, maaf nih, kalau waktu Ramadan belum azan subuh udah datang, udah wudu, udah zikir, sholat tepat waktu. Belum zuhur jam 12:05 menit, 12 kurang seperempat ada wudu dia. Gasik banget. Itu bagus ibu, tuh didikan yang bagus. Terusin sampai sekarang. Amin. Ini Ibnu Katsir dijelaskan berikutnya dengan terang dan gamblang, kata Ibnu Katsir, oleh Allah. Alladzina hum ala sholatihim mudaimun. Kalau ibu sadar seperti ini, dapat taufik dan hidayah, ibu akan yang keempat nih. Tuh. Sholat secara tetap
sampai wafat. Senang susah sholat, sehat sakit sholat, di tempat atau sedang bepergian sholat. Ini kalau ibu nih, ya. Kalau ibu membiasakan baca ini dan sholat minta hidayah, ini sholatnya tetap dawam katanya. Mereka tetap setia melaksanakan sholatnya. Mereka senantiasa melakukan sholat pada waktunya tepat, dengan memenuhi syarat dan penyempurnanya katanya. Jadi sholat itu ibu pertimbangkan, perhatikan apanya, waktunya, rukun, wajib, sunnahnya. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak melaksanakannya dan bukan pula orang yang mengerjakan jarang-jarang. Bahaya ibu, kalau kita sholatnya jarang-jarang, khawatir pas lagi jarang qaid. Kita nggak tahu umur kita kapan selesai. Baik, kita lanjut lagi. Profesor Wahbah mengatakan, mereka adalah orang-orang yang menjalankan sholat, menjaga waktu dan kewajibannya. Nah, sholat dia dijaga waktunya. Yang bagus sholat tepat waktu. Oke. Satu, sholat tepat waktu. Dua, memperhatikan rukun, wajib dan sunnahnya. Yang ketiga, memperhatikan adab dan kekhusyuannya. Ya. Jadi tidak meninggalkannya satu waktu pun, bahaya ibu. Ya. Tidak kesibukan apapun, Allah bikin bu. Jadi gampang aja ngerjainnya, nggak ada kesibukan yang mengganggu ibu. Mereka tidak meninggalkan sama sekali fardu dan sunnah sholat. Fardu dan sunnah sholat ini. Mereka menjalankan sholat dengan tenang dan khusyuk, nggak buru-buru, penuh dedikasi dan cinta pada Allah. Gitu. Jadi sholat mesti karena cinta. Yang keempat, karena cinta. Emang ada yang karena lain ada. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan orang ibadah ada 3 macam. Ada orang ibadah karena takut azab Allah, khaufun min azabillah, takut katanya. Kalau pakai bahasa yang kasar, ada orang ibadah karena takut masuk neraka. Yang kedua, ada orang ibadah karena mengharap rahmat Allah, masuk surga. Tapi yang ketiga, kata Abu Bakar Siddiq, ada orang ibadah karena cinta. Bahwa Profesor Wahbah ngajarin, lakukanlah sholat karena cinta. Ibu kalau sholat karena cinta, kira-kira gini bu, suami ibu cinta sama ibu, janji, mas, besok ketemu ya, ini belum jadi suami, mas besok ketemu jam 7 di halte. Itu suami, calon suami karena cinta banget sama calon istrinya, 6:30 datang dia, matanya udah panjang pada dia nih. Karena cinta, dia rela datang pagi-pagi karena cinta. Nah ibu, bagus kita sholat, kita ibadah karena cinta. Kalau ibadah karena cinta, mahabbah kepada Allah, ibadah, sholat apapun terasa nikmat, enteng. Amin. Yang amin dikit. Amin ya Rabbal. Ibu cari apa lagi? Cinta Allah itu abadi. Kalau cinta manusia, ya selama kita hidup aja. Setelah itu selesai. Tapi cinta Allah sepanjang hayat. Rabi'atul Adawiyah ketika ditanya sama muridnya, apakah masih ada ruang di hati Anda untuk mendapatkan cinta dari kami? Maaf katanya, hati saya sudah penuh dengan cinta pada Allah. Ya Allah. Ditanya lagi,
Apakah Anda melakukan sholat karena Anda pengen masuk surga? Bukan. Bukan. Apakah Anda ibadah karena Anda takut masuk neraka? Juga bukan. Jadi apa yang Anda cari dong ibadah macam ini? Padahal dia dulunya istri raja, tinggal di istana raja. Sekarang tinggal di kaki bukit dengan tenang, dengan khusyuk dia ibadah. Apa dia bilang? Ini arjulika habibi wa rabbi wa rabbukum. Saya begini karena saya rindu dengan berjumpa dengan kekasih saya. Dialah Rabbi, Tuhanku, juga Tuhan kamu. Amin. Cinta Allah. Gitu. Jadi emang kalau cinta Allah nggak cinta sama suami, tetap cinta. Tapi kalau disuruh milih mana dulu, Allah atau yang lain? Allah dulu. Makanya Nabi Ibrahim itu mulia, disebut oleh orang Muslim sejagat setelah Nabi Muhammad. Kenapa? Mendahulukan Allah dari yang lain. Nah, kita dilatih oleh Quran, Allah dulu baru yang lain. Amin. Mudah-mudahan bisa ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir mengutip pandangan Ibnu Mas'ud, Masruq Ibrahim, mereka senantiasa melakukan sholat dengan tenang dan khusyuk. Nih, khusyuk. Sudah masih ingat ya? Udah mau habis waktunya ini. Seperti apa sih orang yang khusyuk sholatnya? Khusyuk itu ada 3 ukurannya. Satu, tenang anggota badan. Jadi tidak disebut khusyuk kalau ketika dia sholat banyak melakukan gerakan di luar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi. Ya nggak khusyuk dong. Makanya sebelum sholat suruh wudu dulu, suruh mandi dulu, macam-macam. Yang kedua, Imam Ghazali bilang disebut khusyuk kalau punya kedua. Apa itu? Hudurul qalbi, menghadirkan hati. Jadi waktu sholat hatinya hadir, dia menikmati bacaan sholat itu, menghadirkan hati. Bismillahirrahmanirrahim, hatinya sedang di Bismillah, bukan sedang yang lain-lain. Nah, untuk itu digoda oleh syaitan. Ibu tahu, kata Nabi Muhammad, setiap orang berdiri menghadap kiblat untuk mulai takbir, 70 setan godain. Satu orang, kalau satu saf, 70 ibu. Masuk kemana-mana di sini nih, melalui aliran darah nih, digodain. Mula-mula sih benar, Allahu Akbar, lama-lama, ini teman sebelah, ngutang nggak bayar-bayar, janji melulu, gitu. Segala itu ingat, setan jangan. Ingat yang lalu-lalu, ingat yang akan datang. Habis sholat mau kemana nih ya? Oh, sono aja mampir dulu ke pasar modern. Setan ibu, itu mesti di atas. Nanti tanya sama guru tasawuf ya. Yang ketiga, memahami maknanya. Kata Imam Ghazali, seandainya dia orang asing bukan orang Arab, pasti nggak tahu lah semua bacaan Quran itu, bacaan dari takbir sampai salam dia belum tahu. Cuman asal pada waktu dia sholat hatinya sholat, udah termasuk paham dia. Waktu ibu baca Quran, hati ibu lagi baca Quran. Sebab bisa aja lisannya baca Quran tapi hatinya Quran. Nah, kalau ibu sholat begini, khusyuk, ibu akan bahagia. Ini dia. Amin. Ya Rabbal. Mana yang bilang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, bahagia orang yang beriman. Siapa? Yang ketika salat khusyuk. Nah, kita mau ke sana, Bu. Gitu. Saya yakin bisa kalau ibu tekun ya. Tekun. Nah, ini dia.
ayatnya. Baik, ada pertanyaan? Silakan ibu-ibu ada pertanyaan. Saya bersyukur kalau nggak ada yang nanya. Tandanya ngerti semua. Ya. Tidak paham semua kan? Paham semua. Jadi kita bersyukur Bu punya Quran. Quran mengupgrade, mempromot, meningkatkan kedudukan orang dari biasa menjadi tidak biasa. Ya, menjadi sesuatu yang membedakan kita dengan lain. Nah, kalau kepengen khusyuk, pengen bisa khusyuk, ibu mesti latih. Dari mulai ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kalau mulai wudhu, mukanya pucat ibu. Pucat dia. Itu ditanya sama temannya, sama sahabatnya. Khalifah katanya, Amirul Mukminin, kenapa anda setiap kali wudhu wajah anda kepucat katanya. Kata Ali, bagaimana saya nggak pucat katanya. Soal itu amanah. Amanah itu dipikulkan Allah kepada langit, langit menolak. Dipikulkan kepada bumi, bumi menolak. Dipikulkan kepada gunung, gunung menolak. Akan dipikulkan kepada manusia. Wa kaifa ahmilu ma'a dha'fi. Bagaimana mungkin saya bisa memikul amanah yang begitu berat? Sementara saya banyak kelemahannya. Nah, saran saya dari mulai wudhu ibu sudah mesti siap-siap menyambut datangnya syaitan. Dan setan nggak mau diam sampai mulai sholat. Dimulailah di situ. Ibu membaca takbir dari mulai wudhu sampai sholat. Mau berdiri sholat, ibu jangan berhenti zikir, ingat Allah terus. Kalau di kamar tengah, ibu ketemu anak-anak lagi nonton TV, ibu jangan nimbrung. Kalau nimbrung, semua yang di TV keluar semua di sholat. Zikir, ingat Allah, ingat Allah. Itu ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat mengamalkan ini supaya kita tidak banyak komplain kepada orang, tapi komplainnya kepada Allah. Kita baca doa ya. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya diberkahi, keluarganya sakinah, bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimnal Qur'an, alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasihan Ustaz atas yang telah disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Kami beritahukan bahwa insya Allah lusa hari Kamis ada kajian tahsin dari Ibu bersama Ustaz Muhsin Salim.
Kami berharap ibu-ibu bisa hadir ya untuk kita bisa sama-sama membaca belajar Al-Quran dengan lainnya bersama Ustadz Muhsin Salim hari Kamis lusa ya. Nah, terima kasih ibu-ibu. Ustadz Muhsin Salim jam 10 mulainya ya Bu sampai 11.30. Jadi Ustadz Muhsin mulainya jam 10, nanti kita share lagi di grup Majelis Taklim Indonesia. Kecelakaan hari ini berjumlah 1.087.000, kemudian nasi Jumat berjumlah 1.300.000 rupiah. Terima kasih atas infak dan sedekah yang Ibu berikan. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanul jaza. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik kebaikan. Terima kasih. Kalian fi amanillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.